Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Adika dalam ngobrol bareng Mas Dalang. Kali ini saya kembali lagi ditemani dengan Mas Dalang Ki Didit Asmoro. Sebenarnya Ki Didit Agung Asmoro. Oh, ada agungnya Mas ya? Oke. Ketemu lagi dengan Ki Didit Agung Asmoro. Ki, gimana kabarnya? Apa Mas ini? Kembali lagi Mas apa Ki ini? Nah, kalau Mas Dalang itu pakai Mas, kalau Ki ya nggak usah pakai Mas. Oh iya. Berarti enak dipanggil Mas, nggak panggil Ki? Mas Dalang aja. Oh iya, Mas Dalang. Mas Dalang gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, malam-malam sedikit mendung tadi ya, sore ditemani sedikit rintik hujan. Nah, ini tadi kan saya lagi scroll ya di internet. Anak sosmed ya? Wah, anak sosmed banget. Ya gak banget ngono. Cek tambah boys ngono. Nah, Nanti bisa dipromosikan ini akunnya apa ini? Wah. Ini sini. Jadi tadi saya baca banyak kasus, istilahnya ya bukan kasus sih, berita yang lagi trending itu soal pasangan yang menurutnya keren Ya. itu Mbak Lesti dan Mas Rizky Bilar. Oh, yang sini lagi, banyak yang namanya Rizky Mas. Jadi harus Iya. Rizky, Bilarnya harus dijelaskan. Iya, kalau nanti banyak Rizky yang lain ini soalnya berbahaya kalau nggak disebutkan nama belakangnya. Nah, dalam berita tadi itu kan kasusnya itu KDRT. Entah ini siapa yang benar atau yang salah atau hanya gimmick, karena Indonesia ini banyak gimmicknya gitu. Nah, kembali dalam konteks ini tadi, karena kita pasti ngobrol soal kaitan isu yang ada saat ini Dengan wayang. dicampur atau dipadankan atau dipersamakan dengan pewayangan. Kira-kira malam ini yang pas dengan apa istilahnya, kasusnya Rizky Bilar ini apa sih Mas dalam dunia pewayangan? Apakah Drupadi atau Banowati atau siapa? Jadi mungkin tagline-nya ini lebih enak dicintai atau lebih enak mencintai? Was. Gimana ini Mas? Ini harus diperjelas nanti ya. Iya. Lebih mencinta apa dicinta. Wah. Wes. Tresno, kudune ya tresno tinresnan. Jadi Iya. saling mencintai. Iya. Konsepnya sebenarnya harus gitu. Oke, leres. Turun Mas. Kalau ngomong tentang di dalam cerita pewayangan, nah, sebenarnya Drupadi, ya. Ada Drupadi itu juga dia malah poliandri. Kalau di Mahabharata India, nah, kalau di Mahabharata Jawa atau Indonesia, ya Drupadi hanya milik dari seorang Yudhistira, gitu, atau Puntadewa. Iya. Nah, terlepas itu, ada yang lebih menarik dari cerita Drupadi dengan Pandawa. Ini akan lebih menarik, akan saya korelasikan dengan cerita cinta segitiga antara Banowati, tokoh utamanya Banowati, ada Duryudana, Raja Ngastina, dan Arjuna. Wah, mau ganteng ya, mesti seneng ya Arjuna. Yang penting Arjuna angkat tangan ya. Jadi kalau di perwayangan itu gini Mas, sebenarnya wayang itu hanya menggambarkan ya. Nanti jelek atau baiknya itu terserah penonton yang menilai. Sebenarnya gitu. Walaupun Pandawa itu ya juga ada sisi negatifnya juga. Kurawa itu juga ada sisi baiknya juga. Nah, di sini nanti akan sedikit saya sepil tentang itu. Jadi ini saya mau cerita Banowati dulu ya. Jadi Banowati itu sendiri dia adalah anak dari Prabu Salya. Oh iya. Dari kerajaan Mandoroko. Dia punya saudara 3. Itu ada Erawati, Surdikanti, dan Banowati. Nah, Banowati itu dari ketiga anak dari Prabu Salya tadi, itu yang paling cantik. Selain cantik, dia cerdik dalam bersolek, dan dia cerdik juga untuk memenangkan hati di
laki-laki ganteng yang ada di dunia pewayangan. Nah, selain itu, selain cantik, dia juga digambarkan menjadi wanita yang bina. Wah, anak bina lebar Mas. Iya. Kenapa Serem kok ya? bina? Jadi digambarkan dari cara dia berbicara. Itu agak ada nada-nada yang menggoda-goda gitu. Wah, ini senengane. Misalnya gini, Arjuna, kekasihku Banowati, Arjuna, gitu. Misal kayak gitu. Jadi ada daya tarik tersendiri. Karena ya kembali ke karakternya dia yang digambarkan bahwa menjadi wanita cantik, dia pandai bermain kata-kata untuk memikat hati para lelaki dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya Arjuna itu sendiri sudah terpikat oleh Banowati itu semenjak Banowati belum menikah dengan Duryodhana. Itu sudah terjalin kisah asmara yang sangat romantis. Duryodhana ngepekan Mas berarti iki. Bukan ngepek istilahnya apa ya? Memang ya dalam dunia pewayangan itu ada istilahnya jodoh menjodohkan gitu. Nah, gitu. Ya karena Duryodhana itu sifatnya juga dia egois, ya kan? Egois, pengen menang sendiri, opo sing tak pengene kudu dadi nekku, sebagainya. Akhirnya ya termasuk istrinya pun juga salah satunya dengan keegoisannya Duryodhana itu bisa mendapatkan Banowati. Nah, dalam percintaannya Arjuna dan Banowati itu sebenarnya sudah ada perjanjian karena sama-sama sayang. Bahkan dikisahkan dalam Mahabharata, Banowati menikah dengan Duryodhana itu sama sekali tidak mempunyai cinta terhadap Duryodhana. Nggak penak iki. Ya mau nggak mau gitu. Tapi di sisi lain, karena kembali lagi cewek itu juga realistis juga, dan ada tanda kutip dia ingin memakmurkan negaranya, dia juga menyampingkan egonya. Egonya dikesampingkan, akhirnya dia juga mau untuk dinikahi Duryodhana. Dalam catatan dia tidak cinta pun dia mau. Tapi cintanya tetap untuk Arjuna. Nah, ini yang menjadi permainan dua kaki si Banowati. Dia mau dinikahi Duryodhana, tapi dia juga masih cinta dengan Arjuna. Makanya di beberapa segmen cerita dari Mahabharata itu ada segmen bahwa Banowati dan Arjuna itu masih sering berhubungan. Dalam arti berhubungan itu ada ikatan yang di suatu saat ketemu, akhirnya dia masih saling mencinta dan ada interaksi di situ. Untungnya dia anak WhatsApp Mas ya, zaman biyen iki. Iya, dek nek WhatsApp. Nek WhatsApp kira-kira ketemu diwaca, "Loh, iki kok mesra-mesraan iki." Gitu. Lanjut Mas. Nah, ini dari segi Duryodhana. Jadi Duryodhana itu dengan sifat yang keras, sifat yang sombong, dan apapun yang dimiliki, diinginkan harus menjadi miliknya. Dengan apapun, dengan kekerasan maupun dengan suap ya istilahnya kalau sekarang gini. Dia akan berbalik 180 derajat ketika dia menghadapi Banowati. Dia akan menjadi lemah lembut. Cara ngobrolnya dengan Banowati itu bisa menenteramkan. Jadi tidak memakai bahasa yang tinggi. Dia akan kelihatan banget bahwa dia itu tulus dengan Banowati. Dengan konsekuensinya, dia sebenarnya tahu bahwa dia Banowati itu sendiri punya hubungan khusus dengan Arjuna dulunya, dan dia pun juga sadar bahwa Arjuna itu masih cinta dengan
Banowati itu sendiri, tapi dia legowo karena dia memang benar-benar sayang, dengan harapan ketika dia tulus mencintai Banowati, dia akan mendapatkan gantinya bahwa Banowati juga akan tulus mencintai Duryodhana. Berarti ini Arjuna kan tipe orang atau tipe tokoh yang banyak orang pahami adalah seorang kesatria yang gagah perkasa, sakti mandraguna, dan punya banyak istri. Ya. Berarti kan tidak bakal merasa kehilangan nih sama Banowati. Seharusnya. Jadi kekhawatiran seorang Duryodhana kepada Banowati harusnya itu memang tidak terlalu menjadi masalah kalau menurut saya ini, karena seorang Arjuna memang banyak dikisahkan memiliki banyak istri. Nah, untuk soal yang siapa istilahnya mencintai atau dicintai, ini dari sosok Banowati sendiri bagaimana Mas? Ya itu sendiri. Banowati itu tidak merasa serta-merta bersyukur dan akhirnya dia istilahnya ya wis ngabdi lah kepada Duryodhana, bahwa Duryodhana ini adalah suamiku yang harus aku layani sepenuh hati. Tapi nyatanya juga masih setengah-setengah. Jadi ada kisah, ada suatu cerita, peredalan cerita ya Mas. Iya. Jadi Banowati itu sudah istilahnya diendus lah bahwa dia masih menjalin asmara dengan Arjuna. Apa ya bahasanya kok diendus sih? Ya secara saiki no konangan HP-an sayang-sayangan gitu Mas. Akhirnya KDRT. Tapi nggak sampai kayak KDRT-nya ini ya. Ya, kalau Mbak Lesti ini ya. Kalau di situ diceritakan hanya sebatas KDRT verbal. Perkataan saja. Iya, perkataan. Jadi Duryodhana akhirnya marah juga kepada Banowati ketika dia istilahnya ya tadi mengendus tadi ya. Iya. Bahwa Banowati masih menjalin asmara dengan Arjuna. Nah, di situ terjadi cekcok antara Banowati dengan Duryodhana. Nah, setelah itu Banowati merasa sakit hati. Dia keluar dari kerajaan Hastinapura. Berarti Mas ya. Dalam kisah Duryodhana ini tidak pernah ada cerita seorang Duryodhana melakukan kekerasan fisik ataupun istilahnya moro tangan lah bahasa Jawa ini ya, kepada si Banowati, hanya sebatas verbal saja. Ya, verbal pun itu sudah ketika emosi yang memuncak, karena ya selamanya, maksudnya mulai dari dia meminang Banowati, dia mempercayai bahwa cerita cinta Banowati dengan Arjuna itu sudah hilang. Ternyata Banowati dengan Arjuna masih main mata. Harapannya ketika menikah bertahun-tahun lamanya, Banowati sudah tidak merasakan cinta, gitu loh. Cinta kepada Arjuna. Nah, ternyata di situ kelihatan bahwa ternyata terbukti Banowati masih ada main mata dengan Arjuna. Akhirnya Duryodhana marah. Nah, marahnya itu melukai Banowati. Hanya cekcok, nggak sampai moro tangan lah. Enggak. Ceritanya seperti itu. Berarti ya dalam cerita pewayangan pun itu tidak pernah ada istilahnya hal yang mencontohkan seorang laki-laki sampai melakukan tindakan kasar pada seorang perempuan. Seperti itu kan ya? Ada. Ada. Jadi kisah apa Mas? Ketika Pandawa kalah main dadu dengan trik liciknya Sengkuni, akhirnya Drupadi kan di situ istilahnya kasarannya ditelanjangi. Gitu. Tapi ini kan konteksnya bukan suami istri. Ya. Konteksnya bukan suami istri. Kan. Jadi menurut kesimpulan saya bahwa seorang suami dalam cerita pewayangan manapun, dalam kisah Ramayana maupun Mahabharata,
tidak ada yang sesosok laki-laki ini melakukan kekerasan secara fisik kepada perempuannya. Nah, menengok kepada permasalahan yang lagi trending pada saat ini, di mana sampai terjadi kekerasan fisik, dan mungkin ada beberapa kasus-kasus yang lain yang mungkin karena tidak artis ataupun bukan public figure akhirnya tidak muncul. Itu kan merepresentasikan bahwa budaya mencintai pada saat ini itu menjiplak atau terjadi ketika banyaknya tontonan-tontonan maupun berita ataupun edukasi yang salah dalam bentuk mungkin film, mungkin sinetron dan lain sebagainya. Mending kan delok wayang, Mas. Pasti tidak akan terjadi KDRT. Nah, menurut sampean mending delok wayang apa delok sinetron? Tulis komen ning ngisor iki sampai ketemu ning gone episode berikutnya. Sebelum ditutup. Oh, siap. Ya. Jadi gini menurutku ya. Dari hikmah yang bisa kita tarik ya dari kisah Banowati, Duryodana dan Arjuna. Itu kalau kesimpulan saya lebih baik dicinta daripada mencinta. Karena ekspektasi dari Duryodana dia mencintai Banowati. Dia berharap bahwa Banowati akan membalas cintanya. Nah, ternyata kan dalam kisah ini Banowati juga belum bisa memberikan cintanya kepada Duryodana. 100%. Iya, 100%. Dan sebaliknya si Banowati ini malah memberikan cintanya kepada Arjuna yang jelas-jelas dia sudah menjadi istri dari Duryodana. Dan akhirnya kan juga menimbulkan perpecahan. Jadi pelakor ya kan. Jadi lebih baik mencinta atau lebih baik dicinta daripada mencinta. Lebih baik ketika Duryodana tadi tidak mencinta, dicintai oleh Banowati, dia akan tidak sesakit itu ketika terjadi apa tadi? Mengendus. Mengendus. Mengendus ada hubungan antara Banowati dan Arjuna. Nah, teman-teman, menurut pendapat Mas Dalang bahwa antara mencintai dan dicintai. Nah, kalau menurut sampean dari yang kita bahas ini tadi, pilih dicintai apa pilih mencintai? Tulis komentar di bawah. Ikuti cerita dan bahasan kita selanjutnya dalam episode berikutnya. Selamat malam.